Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat menangis saat Hasto Kristianto tiba di acara Kongres PDI Perjuangan di Bali pada Sabtu kemarin. Megawati terlihat tak kuasa menahan air mata dan sempat menghentikan pidatonya dalam kongres tersebut. Pada kongres PDI Perjuangan tersebut, Megawati sempat menyampaikan jika dirinya berdoa, namun tak terlalu berharap jika Hasto dapat berada kembali di sekelilingnya. Megawati juga menyampaikan kepada para kadernya untuk selalu setia dan teguh. Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti kepada dirinya. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai bebas dari rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat lalu. Selain kepada Presiden, Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPR RI yang telah memberikan pertimbangannya. Kami sangat bersyukur atas amnesti yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo dan atas pertimbangan juga dari DPR. Sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Mantan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi bebas dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat 1 Agustus lalu setelah mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Atas kasus yang dihadapinya, menurut Menko Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra, Hasto tidak perlu melakukan banding terkait vonis yang didapat. Yusril menegaskan, amnesti yang diberikan Presiden terhadap Hasto dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Kedaruratan Nomor 11 Tahun 1954. Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Menanggapi amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada mantan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Jokowi, proses pemberian amnesti pasti telah dipertimbangkan Presiden Prabowo, baik dari aspek sosial maupun politik. Hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Kasus hukum yang dihadapi Hasto Kristianto sempat menuai banyak spekulasi. Pengacara Hasto Ronita Lepesi menyebut kasus hukum yang dihadapi Hasto terjadi setelah Sekjen PDIP tersebut kerap bersikap kritis, termasuk soal kemunduran demokrasi di Indonesia sejak putusan MK 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming. Roni menegaskan apa yang dihadapi Hasto merupakan persidangan politik. Kriminalisasi politik hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, terhadap orang-orang yang bersikap kritis terhadap
hukum dan demokrasi. Kami hari ini yakin vonis bebas. Kami harus yakini vonis bebas. Maka saya tadi sampaikan. Dengan putusan Tom Lembong, begitu yang tadi juga Abang sebutkan, begitu apakah tidak mengikis optimisme Maka dari tim kuasa hukum? akan terjadi kekecewaan publik bahwa ini adalah persidangan politik, pengadilan politik. Apa yang mau kita harapkan? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap terkait perkara dugaan korupsi Harun Masiku. Dalam pertimbangan, hakim berpendapat Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku yang kini masih buron karena sejatinya kasus itu masih terus ditangani KPK. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto dinilai telah melakukan langkah besar dalam memberikan amnesti kepada kader PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Lalu akan seperti apa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan Joko Widodo usai pengampunan ataupun amnesti diberikan Prabowo kepada kader PDI Perjuangan? Kita bahas bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sudah ada Bang Muhammad Kodari melalui sambungan Zoom, dan di studio sudah ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Saya akan ke Bang Ray terlebih dahulu. Setelah adanya amnesti yang diberikan secara prerogatif dari Presiden Prabowo ke Hasto Kristianto, bagaimana Anda melihat hubungan baik itu Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Bu Mega? Hubungan segitiga ini kan hubungan yang kalau satu mendekat, yang lainnya lepas gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mendekat ke Ibu Mega, kemungkinan Jokowi yang agak dilepas gitu. Dan begitu sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo lebih dekat ke Pak Jokowi, mungkin Ibu Mega yang agak menjauh gitu. Dan saya kira polanya akan begitu 5 tahun ini. Polanya Dan tidak ada yang seperti benar-benar putus, tapi juga nggak ada yang benar-benar melekat gitu. Jadi Pak Prabowo hanya mengayuh di situ. Kadang-kadang mungkin akan mendekati Ibu Mega, kadang-kadang mungkin... Artinya Pak Prabowo melakukan teknik tarik ulur kepada keduanya, baik Bu Mega dan juga kepada Pak Jokowi? Saya kira di antara ketiganya malah model ini yang sama-sama dibutuhkan gitu. Ibu Mega juga mungkin tidak seperti yang sekarang kita ketahui, tidak ingin terlalu dekat juga dengan Prabowo. Dan oleh karena itu melalui Mukernas mereka kemarin gitu, mereka udah menyatakan tidak oposisi, tapi juga tidak ikut bergabung di dalam koalisinya Pak Prabowo gitu. Oke, Bang Kodari, lalu apakah ada statement dari Pak Presiden sendiri ataupun pembahasan komunikasi usai amnesti diberikan? Apakah artinya PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi? Jadi begini ya, kalau cara melihat hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu menurut saya tidak harus dikotomis. Terutama kalau dari kacamata Pak Prabowo ya, beliau sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan tentu harus dekat dan harus mengayomi semua tokoh dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat di Indonesia. Dan artinya apa? Kalau dengan Pak Jokowi dekat, dengan Ibu Mega juga bisa dekat. Bukan berarti kemudian zero sum game, dekat dengan Pak Jokowi lalu kemudian nggak dekat dengan Ibu Mega atau sebaliknya. Kita tidak boleh lupa bahwa Pak Prabowo sendiri selain memang seseorang yang tadi pada posisi sebagai pemimpin Republik ini harus dekat dengan semua, beliau juga sebetulnya punya hubungan yang panjang dengan kedua tokoh yang disebut tadi. Dengan Ibu Megawati punya hubungan yang panjang, pernah kenal dari kecil, lalu kemudian pernah dibantu. Dengan Pak Prabowo juga Pak Jokowi pernah mengajak Pak Prabowo ke dalam pemerintahan, Pak Prabowo pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih tidak harus zero sum game. Oke. Dan pertimbangan-pertimbangan mengenai kenapa diberikan amnesti itu variabel-variabel yang memang sesuatu yang bersifat menyeluruh ya, bahwa kemudian di luar sana keadaan tidak baik-baik saja. Ya. Banyak konflik di dunia internasional. Tapi gini, Bang Kodari, kalau tadi Anda menyebut pernah... Kemudian persatuan dan kesatuan itu harus menjadi sesuatu yang utama, yang harus dijaga dan dikedepankan. Kita ini kan nggak tahu nih dinamika ke depan akan seperti apa. Tetapi kita sudah menyaksikan peristiwa yang sebetulnya tidak kita duga juga. Bahwa misalnya kemarin Israel bisa serang Irak, sewaktu-waktu bisa eskalasi, lalu kemudian Kamboja dengan Thailand, negara tetangga. Oke, mungkin kita terlalu jauh ke situ. Tapi Bang Kodari ada, mohon maaf saya potong. Nggak bisa, Gi.
Ini alasan memberikan amnesti dan abolisi itu penting untuk tidak supaya lari kemana-mana analisanya begitu loh. Itu penting sekali, bukan kemana-mana. Justru itu adalah intinya. Ya, Bang Kodari, kalau tadi Anda menyebutkan ini adalah bahwa pernah dibantu, apakah amnesti itu bagian dari politik utang budi maksud Anda? Tidak, yang poin dari saya adalah bahwa ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan dalam konteks ini kemudian tidak berarti kemudian dekat dengan salah satu itu membuat dengan yang lain itu harus berjauhan gitu loh. Itu poinnya. Saya menjawab apa yang disampaikan oleh kawan saya Bang Ray Rangkuti. Itu konteksnya ya. Kalau soal diberikan amnesti kan saya sudah jelaskan tadi bahwa konteksnya adalah dunia internasional yang sedang berkonflik pada hari ini. Bang Ray, jika amnesti sudah diberikan dan sudah dipastikan Pak Hasto sudah bebas, apa yang bisa berdampak di dunia politik nasional saat ini? Ketika situasi sekarang bisa dikatakan antara setiap pihak adem gitu. Iya, landai dan adem. Jadi memang itu salah satu targetnya menurut saya, baik kepada pemberian amnesti kepada Pak Hasto maupun pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Kan Tom Lembong ini kan dan Hasto itu kan sebetulnya berada dalam dua barisan oposisi kan. Hasto bersama PDI Perjuangannya, tetapi Tom Lembong kan bersama komunitas yang dulunya menjagokan Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon presiden, dan kedua-duanya berpotensi sangat kritis kepada pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang ini. Dan di tengah di mana tadi disebutkan oleh Bung Kodari, Pak Prabowo sedang membutuhkan semacam kenyamanan politik di tengah begitu banyak tantangan di Republik ini. Jadi sebetulnya dari kerangka politik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tepat untuk saat ini gitu loh. Jadi amankan dulu Ibu Mega. Jadi kalau Anda menyebut Pak Prabowo membutuhkan kenyamanan politik, artinya di situasi saat ini Pak Prabowo merasa tidak nyaman? Ya tentu saja, kan tadi disebutkan banyak tantangan nih. Sekarang aja orang mendekati 17 Agustus, bendera One Piece mau disandingkan orang dan sebagainya gitu. Nah setidaknya Pak Prabowo ngamanin dulu deh politik formalnya gitu. Politik formalnya itu ya salah satunya PDI Perjuangan, mungkin komunitas-komunitas lain seperti yang disebut tadi kan, misalnya dari para pendukungnya Anies Baswedan dan sebagainya. Dan oleh karena itu setidaknya untuk saat 2025 mungkin akan landai begitu, tapi belum tentu ada jaminan 2026. Dan oleh karena itu kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sekarang ini misalnya, saya kira itu temporal ya, boleh jadi itu sampai 2025, tapi 2026 bisa juga lain ceritanya gitu. Bung Kodari, betul Pak Prabowo saat ini sedang membutuhkan kenyamanan politik sehingga memberikan amnesti kepada salah satu orang yang bisa dikatakan paling penting di PDI Perjuangan yang saat ini adalah oposisi. Ya, kembali lagi ya, analisanya itu adalah kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Ya, kalau kemudian misalnya terjadi konflik yang besar di dunia internasional, kemudian di dalam negeri sendiri tidak kompak satu dengan yang lain, diperlukan, itu kan nanti akan membuat pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi repot. Ingat pada saat COVID tahun 2020, 2021, salah satu yang bisa membuat pemerintah cepat mengambil keputusan, bisa mengusahakan antisipasi terhadap COVID mulai dari mendatangkan vaksin, kemudian melakukan pembatasan sosial, itu karena adanya kekompakan dari tokoh-tokoh dan elit-elit politik di dalam negeri. Kalau misalnya pada waktu itu misalnya kita bayangkan ya, ada satu oposisi besar katakanlah Pak Prabowo, kemudian menyatakan menolak vaksin atau menolak PSBB, tentunya pemulihan bangsa Indonesia dari COVID tidak secepat itu begitu loh, dan ekonomi bisa terganggu karena penyebaran COVID akan sangat meluas. Nah, kita tentu belum tahu persis seperti apa dampaknya, tetapi bisa dikatakan bahwa kalau terjadi konflik di dunia internasional, mulai dari energi sampai pangan itu bisa mengalami hambatan gitu, dan kita membutuhkan percepatan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kita bukan bicara Pak Prabowo pribadi ya, kita bicara kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara saat ini, Pak Hasto sudah bebas dari hukuman, tapi juga belum menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan kembali. Apakah ini salah satu bentuk sinyalemen bahwa Hasto akan masuk dalam pemerintahan?
Bung Kodari? Tentunya yang tahu jawabannya persis adalah Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya. Tetapi pada hari ini seperti kata Bang Ray tadi, saya tidak melihat ada sebuah tanda yang kuat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Jadi toh selama ini juga hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan dengan sangat baik ya. Dan itu tidak membuat kemudian Pak Hasto harus masuk ke dalam pemerintahan, termasuk juga dari menteri-menteri kader-kader yang lain dari PDI Perjuangan. Tetapi ini tentu semua kembali kepada pertimbangan dari Bapak Presiden karena ini adalah prerogatif Presiden. Oke. Kalau dari Bang Ray sendiri membacanya gimana? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Oke. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesal. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lime. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sekarang kutub itu seperti apa? Itu katanya tidak meleleh lagi mencairnya, tapi sudah crack. Dalam batin saya, waduh, Indonesia nih gimana nih? Kamu mikir loh, nih negara ini disasternya itu bukan datang dari kita saja, tapi dari luar. Saya Megawati Soekarno Putri. Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Langsung Bang Ray, gimana jawaban Anda ketika Pak Hasto belum kembali menjabat sebagai sekjen, apakah ada kemungkinan ia akan masuk dalam pemerintahan, kabinet? Saya yakin ya, 90% enggak. Enggak? Karena? Rugi Pak Prabowo. Jadi untuk banyak PDIP gitu maksud Anda? Iya, PDIP mungkin nggak akan dapat kerugian, tapi jelas-jelas pemerintahan Pak Prabowo akan dirugikan kalau Pak Hasto masuk ke landscape ya pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu saya kira ya jauh dari harapan itu untuk ditarik masuk ke anggota kabinet. Bahkan saya mengatakan kerugian seperti apa ketika PDIP masuk dalam kabinet? Kerugian apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo? Lah memberi amnesti aja respon publiknya udah negatif kan. Apalagi sampai ya dimasukkan ke dalam anggota kabinet gitu. Jadi responnya bertambah-tambah. Dan saya kira konyol lah kalau sampai itu dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu saya nggak yakin. Jangankan Pak Prabowo masukkan di kabinet, Ibu Mega menetapkan Pak Hasto sebagai sekjen aja nggak berani kok sekarang tuh.
Jadi harus ada langkah yang hati-hati ya? Ya, tapi mungkin 2-3 tahun, 4 tahun berikutnya akan berbeda ya. Meskipun untuk Hasto saya kira terkunci ya harapannya untuk bisa masuk menjadi anggota kabinet karena statusnya. Karena amnesti itu kan terbukti melakukan tindakan pidana, cuma dibebaskan oleh presiden kan. Itu aja beda tuh. Nah, kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, ya orang akan mengatakan makin nyata Pak Prabowo ini omon-omon gitu loh kira-kira tuh. Dalam konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu 90% saya memiliki keyakinan nggak akan terjadi. Tidak akan masuk ke kabinet. Tapi yang menjadi perhatian adalah ketika amnesti diberikan seorang presiden kepada PDI Perjuangan, lalu bagaimana Anda membaca hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apakah dalam landscape hubungan yang Anda sebut apa tadi? Segitiga, hubungan segitiga ini akan merenggang atau akan biasa-biasa saja? Ini kan kalau kita buat hubungan segitiga ini, Pak Prabowo di sini satu kiri kanan kan. Jadi kalau ayunannya ke kiri, yang kanannya ketinggalan. Kalau ayunannya ke kanan, yang kirinya ketinggalan. Kalau dalam saat ini, Anda melihatnya Pak Jokowi yang... Saya kira sampai 2025, ya kan, saya mengatakan tadi, 2025, Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini akan punya hubungan yang lumayan landai gitu, istimewa lah ya. Dengan sendirinya Pak Prabowo akan tertinggalan gitu. Lalu mengapa Pak Prabowo membuat keputusan yang bisa dikatakan atau bisa dibaca oleh sejumlah analis politik akan membuat hubungannya renggang dengan Pak Jokowi? Ya karena ya kalau berhitung secara politik lebih menguntungkan berhubungan dengan Ibu Mega ketimbang dengan Pak Jokowi. Kan kelemahan politik Pak Jokowi itu tidak terinstitusionalisasi kan. Siapa yang mesti diandalkan oleh Pak Prabowo kalau terjadi Pak Jokowi kalau terjadi apa-apa secara politik dengan Pak Prabowo. Tapi Ibu bisa mengatakan 21% suara saya di DPR. Dan kepala daerah di banyak tempat di seluruh Indonesia. Jadi itu yang seringkali saya menyebut kerjasama Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu untuk masa depan, tapi berkawan dengan Pak Jokowi itu untuk masa lalu. Oke. Ya tentu menarik. Ingin maunya ke masa depan. Gitu. Gimana Bung Kodari, Anda melihat dan juga memaknai dari analisa politik dari Bang Ray Rangkuti? Benar seperti itu? Pak Prabowo itu orang yang sangat menghargai hubungan-hubungan yang pernah terjadi ya di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu kelihatan sekali kok dari hubungan beliau yang panjang dengan para tokoh-tokoh dari masa lampau, dan terbaca juga kalau Anda baca buku kepemimpinan militer ya, terutama buku 1, itu kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo itu sangat menghargai dan sangat menjaga semua bentuk dan jenis hubungan. Sekali lagi saya melihat bahwa persoalan itu kita bisa tempatkan pada konteks Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang harus dekat dengan semua tokoh dan sewaktu-waktu harus mengambil tindakan yang membutuhkan dukungan dari semua kelompok dan semua kalangan, berhadapan dengan situasi dan kondisi eksternal yang pada hari ini tidak baik-baik saja. Kalaupun misalnya ada analisis yang lain-lain ya tentu dipersilahkan ya, karena ini kan negara demokrasi. Tetapi kalau saya yang ditanya, saya pasti mengatakan bahwa tesis dekat dengan salah satu membuat dengan yang lain itu menjadi jauh itu tidak tepat. Presiden itu bisa dekat dengan semua dan memang pada dasarnya harus dekat dengan semua. Saya kira semua presiden akan begitu, termasuk Pak Jokowi ketika menjabat dan Ibu Mega sendiri ketika menjabat harus menjaga. Atau seperti yang Anda katakan, kalau tadi Anda mengatakan apa yang menjadi dasar Pak Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah ini artinya menjaga hubungan lebih baik dengan PDI Perjuangan adalah jangka panjang untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara? Semuanya harus dijaga. Dan gini, dalam politik itu kan ada masa untuk berkompetisi dan ada masa untuk memerintah. Jadi kita ini jangan pakai kacamata kompetisi pemilu di saat sedang menjalankan pemerintahan. Apalagi pemerintahannya ini belum 1 tahun dan hampir 1 tahun. Jadi kacamata sebelum 2029, kacamatanya adalah kacamata pemerintahan. Dan kacamata pemerintahan itu adalah kacamata kebersamaan. Gitu. Nanti kalaupun misalnya sudah jadwalnya untuk berkompetisi, mungkin nanti masing-masing punya jago dan punya calon. Tetapi pada waktu itu juga kita tidak bisa pastikan format koalisinya atau format pasangannya seperti apa. Tidak seorang pun yang bisa memastikan format koalisi yang akan terjadi pada 2029 nanti akan seperti apa. Dan pada titik itu sebetulnya
memiliki hubungan baik dengan semua itu juga sama pentingnya begitu. Jadi menjaga hubungan baik dengan semua itu penting dalam menjalankan pemerintahan, dalam mengerjakan kebijakan publik, dan juga penting untuk membangun komunikasi di masa depan. Tapi Bung Kodari, kalau seperti kita menanggapi apa statement yang sudah disampaikan Bang Rey, menurut Anda sendiri mana yang lebih baik, lebih penting dalam kacamata Pak Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan PDI Perjuangan, Megawati dalam hal ini, atau dengan Pak Jokowi? Sama-sama baik, sama-sama penting. Sama-sama baik, sama-sama penting. Oke, jawaban aman ya, Bung Kodari ya. Bang Rey, kalau kita membaca ini ya, sepengetahuan saya, Bu Mega belum ada merespon terkait dengan amnesti yang diberikan Pak Prabowo sampai saat ini. Mengapa hal itu dilakukan, belum diberikan statement oleh Bu Mega? Saat ini Pak Hasto hanya mengucapkan terima kasih dari Pak Hasto, tapi tidak oleh PDI Perjuangan. Ucapan terima kasihnya dari Bu Mega mungkin. Ya, kita ini kan memang 10 tahun terakhir ini agak terbiasa diajak oleh Pak Jokowi politik verbal ya. Semua diucapkan melalui lisan meskipun ditindakannya beda. Nah, jadi perbincangan kita soal pertanyaan ini juga menurut saya ikut gaya itu. Jadi harus diucapkan terima kasihnya supaya kelihatan orang berterima kasih. Bahwa Ibu Mega satu, PDI dalam ini tentu ya, nggak ribut tuh perjanjian Indonesia dengan Amerika yang dianggap oleh banyak orang menguntungkan Amerika gitu. Kemudian rekening bank yang diblokir dengan 3 bulan itu nggak ribut. Itu ucapan jadi ucapan terima kasih PDIP dalam bentuk tidak dua kasus itu aja dulu ya. Dua kasus itu tidak menunjukkan sikap oposisi gitu ya. Betul. Padahal kalau secara politik itu diambil oleh PDI Perjuangan, besar sekali manfaatnya bagi mereka. Menaikkan rating mereka, popularitas mereka, dan sebagainya. Mereka ternyata diam saja kan. Nah, jadi ucapan terima kasih mana yang lebih kuat dari... Jadi 10 tahun ini apakah kita memang terbawa atau gaya. ucapan seperti itu ya? Iya, kita selama ini 10 tahun ini terbawa gaya politiknya Pak Jokowi. Ngomong A bertindak B gitu loh. Bung Kodari, jika melihat dari beberapa hari ini atas amnesti yang diberikan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan bertemu Bu Mega dalam waktu dekat agendanya? Saya belum mendengar, tetapi tentu tidak tertutup kemungkinan itu untuk dilakukan pertemuan. Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi apa-apa. Yang jelas kan PDI Perjuangan per hari ini seperti kita saksikan masih merampungkan kegiatan internal mereka yang sangat-sangat besar, yaitu acara kongres ya di Bali. Jadi mungkin masih berkonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan internal di PDI Perjuangan. Tapi kalau telepon-teleponan sudah Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya tidak pada posisi untuk bisa mengkonfirmasi apakah komunikasi telepon dan komunikasi lainnya sudah dilaksanakan pada saat ini. Baik, Bang Rey, mungkin statement terakhir dari Anda. Pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Prabowo melalui sikap ataupun hak prerogatif yang ia berikan kepada partai yang merupakan oposisinya? Saya kira pesannya bukan hanya, kalau pesan ke Pak Ibu Mega jelaskan. Saat ini ya melandai dulu lah ya. Tapi kalau pesannya ke Pak Jokowi menurut saya juga jelas. Setidaknya sampai 2025 Pak Jokowi lebih baik fokus untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan ijazah palsu lah dan sebagainya gitu. Itu jadi jangan tampil dulu, fokus aja dulu di situ itu. Jadi saya kira dengan mendekatnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu memberi peluang kepada Pak Jokowi untuk konsentrasi menghadapi berbagai tanda kutip gangguan terhadap dirinya itu. Apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa saat ini Pak Prabowo ada bagian untuk meninggalkan Jokowi? Enggak, seperti yang itu benar, pertanyaan tadi benar. Ini nggak akan putus nih. Nah, cuman tarikannya kemana dulu nih? Makanya saya mengatakan 2025 ini kayaknya dengan Megawati. Tapi belum tentu dengan 2026. Makanya persis seperti yang disebutkan oleh Bung Kodari, beliau ini akan jaga persahabatan dengan kedua belah pihak. Cuma kadang-kadang condong ke sana, kadang-kadang condong ke sini. Baik, tergantung dari Pak Prabowo ya. Iya, 2020 ini condongnya ke Megawati. Baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti dan terima kasih Pak Bung Kodari sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya,
Seorang wisatawan asing asal Ukraina meninggal dunia setelah terseret ombak saat berenang di kawasan Nusa Penida, Klungkung, Bali. Kan 5 tiket nonton langsung